Setiap orang itu unik dan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Juga tidak semua orang terlahir menjadi kreatif. Dari sudut pandang psikologis, kreativitas adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan suatu pandangan yang baru mengenai suatu bentuk permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang pragmatis. Tapi masih ada sebagian orang yang percaya kalau kreativitas itu adalah sebuah bakat. Hal ini membuat orang-orang beranggapan bahwa kreativitas itu sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Apakah kamu salah satu dari orang yang percaya hal itu? Menurut kamu gimana? Dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa kreativitas itu sebenarnya dapat kita pelajari dan kita kembangkan. Sebenarnya hambatan utama dalam meningkatkan kreativitas adalah karena kurang yakinnya seseorang pada ide kreatif yang dimilikinya, sehingga menjadi sulit untuk meningkatkan kreativitas dan pada akhirnya memutuskan untuk tetap melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Seseorang yang selalu melakukan hal-hal dan pemikiran yang sama dari waktu ke waktu dianggap sebagai orang yang tidak imajinatif dan membosankan. Konsep inilah yang diartikan sebagai functional fixedness. Berbeda dengan seseorang yang memiliki self-efficacy yang tinggi. Orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi adalah mereka yang mendapat dukungan dalam mengembangkan kreativitasnya sehingga mampu menjadi kreatif. Memulai sesuatu dari awal dengan segala upaya dan merasa tertantang untuk menghasilkan sesuatu yang baru adalah langkah awal dalam mengembangkan sebuah kreativitas. Namun, apabila suatu ide sudah berkembang dan berhasil, kemudian banyak orang yang meniru, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa orang-orang yang hanya ikut-ikutan tersebut sebagai orang yang kreatif. Cosmodus dan Tooby memberi argumen mengenai fungsi adaptif bahwa menciptakan sesuatu yang baru, melihat, memahami dunia, sebenarnya dapat membantu manusia dalam berlatih untuk menghadapi peristiwa yang nyata. For our information, penemuan yang lebih baru menunjukkan bahwa ternyata ada banyak jaringan saraf di otak kita yang memicu kreativitas dan mengendalikan respon kita terhadap berbagai rangsangan. 3 jaringan saraf berskala besar yang berkontribusi pada kreativitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan salience. Jaringan ini membantu otak kita mengambil dan memantau informasi dari sumber-sumber internal maupun eksternal. Yang kedua, jaringan mode default. Jaringan ini terlibat dengan membangun simulasi mental dinamis berdasarkan pengalaman masa lalu, berpikir tentang masa depan, dan ketika membayangkan perspektif dan skenario alternatif. Yang ketiga, jaringan executive attention. Jaringan ini memiliki kemampuan berpikir untuk fokus pada satu hal. Remote Association Test atau RAT yang ditemukan oleh Martha Mednick. Ia adalah seorang feminis psikologis di mana tes ini bertujuan untuk meneliti bakat kreatif yang dimiliki seseorang. J.P. Guilford, seorang psikolog, khususnya penemu model Structure of Intelligence, menekankan bahwa pola berpikir orang-orang kreatif lebih banyak divergent daripada convergent. Pemikiran divergent lebih menekankan pada variasi jawaban yang berbeda atas suatu pernyataan, sedangkan pemikiran convergent mengarah pada kesimpulan tertentu. Kemudian ada Steinberg and Lubert yang mengembangkan teori kreativitas berdasarkan pendekatan multivarian terhadap sebuah topik dan membaginya menjadi 6 atribut. Pertama, proses intelijensi, yang kedua, gaya intelektual, ketiga, pengetahuan, keempat, kepribadian, kelima, motivasi, dan keenam, konteks lingkungan. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa kreativitas bukan hanya terdiri dari satu sifat, keahlian, maupun ketangkasan saja, tetapi merupakan kombinasi dari beberapa faktor yang dapat diidentifikasi dan dianalisa. Mengembangkan pengetahuan dasar. Semakin kita kaya dalam bidang ilmu pengetahuan, literatur, seni dan matematika, maka akan memunculkan bakat kreatif kita. Menciptakan atmosfer yang tepat untuk kreativitas. Mencari analog. Berpikir out of the box. Kemampuan ini adalah cara untuk menghasilkan suatu ide yang tak biasa. Bisa dimulai dengan mendaur ulang barang bekas dan menggunakannya kembali.